setelah kita nyampe jam 10-an. Karena aku anaknya mulai ngantuk, aku ngeliat nih udah tengah malam nih, udah jam 12-an. Bilang ke kita pagi, kenapa akhirnya kita dipindahin, itu karena dia kayak kehipnotis untuk langsung tidur, tapi secara berbarengan. Hello guys, welcome back to di channel kita nih RUU Ensing. Di program spesial setiap malam Jumat, Horny. Di sini kita udah kedatangan seorang bintang tamu yang cantik, Jelita. di mana sebelumnya bintang tamu kita sudah nge-DM nih admin kita untuk bisa diatur jadwalnya, terus juga udah ngirim draft ke kita, udah kita pelajarin dan sekarang udah hadir nih di studio Yes, kita. benar sekali. Siapa Bang Tomo? Langsung kenalin aja nih, siapa nih namanya? Namaku Hemalini. Hemal ini panggilan. Hemal, Status? belum menikah. Belum nikah. Oke. Kisi-kisinya nih buat malam ini mau ceritain bisa langsung di share aja. Cerita pribadi sih ya, soal kejadian baru-baru aja sih, pas ngecamp ya bang ya, ibaratnya ya, ngecamp camping gitu. Kejadiannya pas camping ya berarti. Oke guys, itu dia. Nanti Mbak Hemal ini akan cerita kejadian tentang dia camping. Oke, sebelum kita dengar ceritanya, kita mau ucapin dulu nih banyak terima kasih kepada sobat Runsing sekalian yang sudah men-share, men-komen, men-like dan juga men-subscribe setiap uploadan video kita. Semoga dari semua teman-teman ini kita bisa lebih berkembang lagi dan kita bisa nampilin video-video yang kalian bisa terima di halayak ramai. Yap. Tanpa berpanjang lebar lagi, yuk kita dengerin ceritanya. Silakan Mbak Hemal. Jadi sih ceritanya baru-baru ini banget ya, baru hangat banget ya ibarat kata. Itu aku ingat tanggal 24 Desember 2021, akhir tahun baru kemarin. kemarin banget ya? Baru banget ini ya. ceritanya nih. Jadi sih ini nekat ya camping ya bang ya, karena kan mama nggak ngizinin, nekat pergi sendiri dari sini. Itu mama nggak ngizinin tuh. Enggak, karena kan ibarat kata cewek ya dari sini, nggak ada teman buat ngajak ke sana. Jadi aku emang udah nyari channel-channel buat tour guide gitu ibarat katanya di Instagram. Nemu bukitnya, awalnya mau naik gunung, cuman karena belum siap secara fisik, peralatan, jadinya ya udah aku mutusin mau nggak mau nekat nih, harus naik camping lah ibarat kata, bukit kecil. Pergi tuh aku akhirnya ke Bukit Cita-Cita. Bukitnya sih nggak begitu orang tahu ya, mungkin abang juga baru dengar kan namanya Bukit Cita-Cita. Cita-cita. Itu di daerah Bogor. Bogor. Aku berangkat hari itu kok nggak salah tanggal 24 hari Sabtu deh kok nggak salah ya, hari Sabtu. Natal. Oh, libur Natal ya. Libur Natal hari Sabtu. Aku berangkat, itu cuacanya emang habis hujan. Mikir kalau nggak naik sayang gitu, udah nanggung, udah siapin segala macam, akhirnya ya udah, akhirnya terpaksa naik. Berangkat dari sini naik Grab dari motor rumah. Dari rumah naik Grab motor. Udah sampai di sana ketemu sama tour guide-nya. Udah tuh kita janjian di sana di Bukit Cita-Cita. Aku tuh satu tim ada 5 orang. Sebenarnya tuh kita banyak tim, cuman karena nggak kenal udah dikomplokin, ya udah aku kenal cuman sama tim aku doang. Bertim kita tuh berlima, 3 cowok 2 cewek, dan aku nggak kenal semua. Kita kenal on the spot pada saat itu. Naik dah tuh kita gitu. Pas naik sih emang udah mikir dari jauh-jauh hari kalau misalnya pergi di tempat manapun kan nggak boleh mikir atau ngomong macam-macam kan bang. Terus yaudah tuh kita mah biasa kalau mau naik baca doa dulu, siap-siap dulu dari bawah. Aku udah bilang nanti kalau misalnya udah di atas kita jangan terlalu di atas ya, soalnya aku anaknya hipo, nggak kuat dingin, jadinya ya udah agak turun ke bawah. Berarti itu pas naik, jalan naik jam berapaan tuh kira-kira pas naiknya? Berangkat agak siang ya, abis setelah hujan jam 3-an sampai di camping bawah ya sebelum kita naik. Yang pertama itu ya. Pos pertama ya. Pos pertama itu sekitar jam 7. Malam. Jam 7 malam. Berarti jauh juga dari jam 3 ke jam 7 ya. Lumayan sih bang. Pos pertamanya aja tuh ya. Pas nyampe di pos pertama kita mulai naik jam 7 pokoknya, soalnya dibatasin bang. Orang tour guide sana bilang kalau mau mulai ngedaki jam 7
Oh gitu, emang udah Katanya ada sih jadwalnya. iya jam 7. Biar mungkin dapat Startnya dari yang camp 1 itu ya. pos pas 1. ngedakinya. Iya. Kita berangkat mulai dari jam 7 bareng-bareng tuh. Jadi posisinya kalau ibarat kata ngedaki tuh yang pertama ada navigator, terus navigator, leader, follower, sweeper sama terakhir chef. Iya, terus. Aku di posisi ke bagian follower, bagian keempat. Jadi posisinya cowok, cewek, cowok, aku sama yang belakang. Selang-seling ya. Selang-seling, makanya dijagain. Jalan dah tuh kita. Aku nama pertama kali ya bang, pengalaman naik gunung belum tahu apa-apa. Sebenarnya di pikirannya udah nggak enak, cuman nggak mau ngomong kan, takut mikir orang jadi tambah beban gitu. Jadi nggak mau ngajak aku. Ya udah akhirnya aku diem-diem aja apa yang aku rasain. Kenapa ya? Aku gimana? Namanya mulai ngecamp suasananya ngeplong banget. Itu kan udah agak malam ya, matanya nggak begitu kelihatan, udah nggak enak banget dari Tapi awal. sebelum kemah ini udah ada pengalaman belum? Enggak, itu first time. Oh, baru pertama. Pertama kali. Wajar, berarti mentalnya itu bener-bener diadu ya, paham. Iya, soalnya kan emang sengaja aku dari awal tahun mau naik mau nggak mau tuh aku harus naik gunung. Nggak kesampean naik gunung. Mau nggak Iya. mau harus naik gunung. Iya, tahun kemarin harus mau nggak mau. Emang Udah ditargetin. Motivasinya apa? Harus naik gunung itu. Biar aku tahu sifat asli. Sifat asli dari kamu Iya, sendiri. pas naik gunung kan orang bilang kalau kita naik gunung tuh kita bakal tahu sifat kepribadian kita Baru tuh tahu apa. Gue kira ngikutin anak senja gitu enggak ya? Tujuannya gitu. Pertama aku cinta banget sama alam. Terus aku udah mikir nggak enak aja sih sebenarnya sama mama. Kalau misalnya nanti selesainya di gunung, seenggaknya aku udah ketemu alam. Iya, benar. Makanya mama mungkin nggak ngizin dari situ ya. Udah bang kita naik tuh. Aku kira mah kalau misalnya naik kayak jalan kita biasa rombongan gitu kamera-kamera, ternyata enggak, kita harus sesuai dengan urutan. Kita naik kayak kereta aja biasa gitu. Oh, paralel aja gitu ya. Nah, cuman emang sih aku kalau jalan tuh apa-apa nunduk, jadi nggak pernah merhatiin sekeliling. Selalu nunduk, nggak tahu mau dimanapun Ke aku depan gitu nunduk. nggak? Lu udah nunduk aja? Nunduk. Jadi kayak sekilas ya udah nunduk. Jadi merhatiin jalan aja, bukan merhatiin sekeliling. Terus pas kita mau mulai manjat, aku nggak ngeliat jam ya bang. Seingat aku pas baru banget mau kita naik ke atas tuh, di bagian navigator paling depan, kita berhenti kan otomatis kalau depan berhenti kita berhenti dong. Berhenti tuh. Aku nggak begitu engah banget sih, cuman dia tuh si yang paling depan ketemu sama si kakek. Nggak tahu nih, kayaknya sih kakeknya orang situ. Tani. Cuman logikanya gini, si kakek tuh bawa kayu. Kalau misalnya bawa kayu kan otomatis nggak mungkin semalam itu kan. Iya. Kita kan mikir orang awam aja kan, bukan sebagai orang pendaki gunung. Jatuhnya positif lah itu. Ya mungkin mau buat ngadem kali ya, penghangatan. Bawa kayu, terus nitip salam sama teman aku yang paling depan, si navigator itu. Dia bilang, nanti kalau di atas hati-hati ya. Itu perjalanan dari pos 1 sampai dengan ketemu si kakek ini udah berapa lama? Atau udah berapa jauh? Tahu nggak kira-kiranya aja? Ada sekitar 1 jam kalau nggak salah. 1 jam. Sekitar kalau nggak salah Jalan 1 jam. jauh juga tuh. Lumayan jauh. Iya. Itu kalau aku bisa bilang aku ketemu 3 pemberhentian pos sih. Selama Dari pos awal sampai aku nanti Ketemu si kakek itu. di tenda. Oh, Itu ibarat kata aku udah ke pos kedua ya kalau nggak salah. pas ketemu si kakek ini. Iya, udah di tengah-tengah. Soalnya aku nyampe di tempat buat tenda tuh sekitar jam 10-an. 10 malam. Iya. 10 malam ya. Udah Berarti satu pos itu sejam gitu. Dan terus sorry, ini kan pas di kakek itu kan katanya pas yang dia yang denger itu navigator nih. Iya. Nah itu yang di belakangnya itu denger juga tuh nggak? Kita dengernya cuman pas lewat apa sih gitu. Oh cuma sekedar. Apa sih? Karena yang paling denger depan. Oh gitu. Kayak Tapi pas kalian ngelewatin si kakek ini kan lewat kalian lagi nggak? iya. Nggak Kan tapi dia lewat posisinya itu. engahnya kayak nggak mikir gimana-gimana. Kayak biasa gitu bayangan. Soalnya kan Kayak orang lewat biasa iya, gitu. soalnya kan kalau misalnya kayak gitu nggak boleh punya pikiran macam-macam. Iya benar. Lurus-lurus aja kalau gitu. Ngeri. Mau gimana pun keadaannya ya udah mikirnya baik aja. Pas lewat kakek-kakeknya gimana ya? Kayak umur 60-70-an tahun. Oh udah sepuh lah. 70-an tahun. Tapi badannya tuh masih segar. Masih keker. Seingatnya. Seger aja gitu, seger itu Masih agak segar. Tapi itu kan paralel dari navigator ke belakang itu ke leher itu jatuhnya berapa meter sih? Ada 5 meter nggak ada? Sepegangan gini.
pegangan Setengah itu meter, berarti tapi sekitar kalian 2,5 itu meter. Berlima kan? berlima. Maksudnya dari navigator itu ketemu kakek itu dia denger, cuma yang lain cuma sekedar aja. Sekedar aja. Soalnya kita pakai tali. Pegangan tali. Iya, dari paling atas ke belakang pakai tali, harus pegangan tali itu. Nggak ngerti juga sih, soalnya kan itu ibarat kata ngecamp nggak boleh disepelein juga sih, cuman kan harus ngikutin peraturan Tetap dari harus lah. Kita pegangan tali doang. Biar nggak terpisah lah gitu ya selama Mungkin, perjalanan. iya. Nah, Terus dilanjut. terus pas udah tuh kita nggak mikir apa-apa, cuman ya mungkin titip pesan aja ya. Dia kan orang situ, ibarat kata akamsing gitu, ngasih tahu kalau nggak boleh macam-macam. Naik dah tuh kita ke atas, udah kayak naik biasa. Pas udah sampai di tempat tenda sekitar jam 10-an. Bagian cowok ya udah di bagian bangun tenda, terus nyiapin kayak api unggun buat ngehangatin cewek-cewek. Nah, teman aku nih si cewek minta ke kamar mandi. Sebenarnya dari yang pas kita mau mulai nanjak, anak cowoknya udah bilang dipaksain dulu ke kamar mandi, dipaksain dulu. Biar nggak di atas. Dipaksain dulu. Iya. Terlalu keblat. Aku juga memaksakan diri buat ke kamar mandi gitu. Soalnya biar saya kan anaknya penakut, jadi harus dipaksain ke kamar mandi. Teman aku sih cewek ngajakin aku ke kamar mandi. Ya udah dong, mau aku ikut. Dalam posisi sebenarnya nggak mau nganterin, takut, cuman karena kasihan sendiri ikut dah aku. Kamar mandinya cuman ada satu kloset, satu ember sama ubin satu. Oh, kecil banget tuh. Kecil banget. Kecil makanya engap. Terus Cahaya aku penerangan gimana? enggak kayak kita pakai senter. Oh, berarti emang gak ada penerangan sama Kayak apa sekali ya, bang, lampu yang zaman dulu Lentera. tuh. Iya, bisa dibilang kayak gitu ya. Warnanya oranye kayak gitu, tapi nggak begitu Iya, kelihatan. kayak lampu badai. Teman aku bilang masuk aja dalam gitu. Tapi lu madep tembok. Ya udah aku masuk dalam. Dia udah kamar mandi. Cuman aku ke kamar mandi nggak ikutan ngebuang air kan, cuman nemenin aja. Nah, tapi sebelum ke kamar mandi kita tuh bawa ember ya kayak biasa. Bawa ember, bukan bawa ember, bawa apa bang? Botol aqua. Botol 1,5 liter. Oh iya. Jadi emang kita udah persiapan, ada yang buat minum sama ada yang buat cuci muka segala macam. Bawa tuh soalnya air sana tuh sedikit. Jadi kita bawa. Nah, aku emang nggak ngeh apa-apa kan. Bawa udah selesai. Biasa nenteng biasa. Udah kita balik ngobrolnya kayak cerita masalah pribadi, nggak boleh ngomong macam-macam kan. Itu udah berlangsung sekitar 1 jam lebih setelah kita nyampe jam 10-an. Karena aku anaknya mulai ngantuk, aku ngeliat nih udah tengah malam nih, udah jam 12-an. Itu sebenarnya kondisinya udah nggak enak, cuman aku nggak mau ngomong. Nah, posisi pas bikin camp tuh ya. Berarti kalian udah bikin camp di situ. Anak cowoknya kita tuh ngelingkarin kan tenda depannya tuh kan ada teras dikit, kita tuh ngelingkarin depan. Jadi berkumpul, jadi ceweknya 2 di sini, cowoknya ngelingkarin kita. Nah, pas aku udah mulai izin mau minta tidur duluan, karena kan gak enak ya, ibarat kata kok liburan malah tidur gitu, bukannya nikmatin suasana malam kan. Aku tidur agak ke pojokan, kan posisi tenda ada jendela. Oh iya, ada kayak model jendela kecil. Ada. Itu posisinya tenda aku sama tenda tim yang lain tuh jauh, nggak dekat. Jadi pas bangun tenda itu sebetulnya ada tim yang lain ada juga, cuman jauh. tapi jaraknya jauh-jauhan. Aku nggak ngerti itu kenapa. Kan kalau misalnya kayak gitu kan mendingan enak dempetan ya. Kumpul semua satu circle gitu kan. Ini enggak, pisah jauh. Itu emang nggak terlalu ke atas sih. Cuman ngeblank gitu, nggak ada pohon, nggak ada apa kan. Cuma tanah lapang ya. Tanah lapang. Iya, Ngeblank. tahu. Yang kita lihat paling cuman kayak suasana kota. Itu udah kelihatan karena kan kita di atas. Iya, kelihatan. Kelihatan bawahnya itu ya. Suasana kota kan. Terus aku ngeliat perasaan tadi pas ibarat kata gini, perasaan tadi pas gua kesini kok nggak ada pohon gitu. Nggak ada pohon kan. Loh kok tiba-tiba ada batang gede, cuman kalau aku jelasin itu sosok kaki. Di pas kaca yang kecil itu kamu Iya, lihatnya? yang di tenda, yang di jendela. Pas bangun itu sebenarnya nggak ada pohon. Nggak ada, emang nggak ada. Tanah lapang. Tanah lapang. Lapang ya. Nggak ada, maksudnya emang bukan bayangan gitu ya. Kamu ngeliat jelas tuh. Aku lihat, tapi aku nggak berani ngomong, biar aku aja yang ngerasain. Takutnya pada takut, mendingan nggak usah gitu. Oh iya, dipendam sendiri gitu. Apapun yang aku rasain pada saat itu aku pendam. Aku ngeliat, aku jelasin kan mataku ngeblur ya. Aku jelasin bukan pohon gitu, kayak kaki. Ya udah aku langsung tidur.
agak ketakutan dikit sih, tapi mau nggak mau aku paksain tidur. Tapi sebelum tidur teman aku tuh bilang kayak gini, gue nggak akan tidur ya ngejagain lu pada yang gitu. para cowok Yang ini. cowok Cowok iya, pokoknya kita nggak akan tidur ya. Tapi kalau keberisikan kita minta maaf. Ya udah tuh, akhirnya ya yang aku tahu aku tidur duluan. nggak tahu mereka ada yang mau ngapain, yang Iya, penting aku tidur duluan. Kamu tidur sendiri atau sama temennya? Kan tadi katanya ceweknya berdua. Dia di depan aku di belakang. Kan mereka masih pada ngobrol. Oh, tapi yang si cewek ini ikut ngobrol Masih sama ikut si ngobrol, cowok-cowok nggak ikut itu aku. ya? Kamu tidur sendiri di dalam berarti. Nah, terus aku nggak tahu ya bang, aku tuh pas kita pada anak cowok pada gituin tenda, mereka emang katanya sih emang pengalaman ya, maksudnya pengalaman ngecamp atau ngegunung. Kita buat sesuatu yang itu nandain kalau itu kita lagi di situ. Oh, jadi maksudnya selama perjalanan kayak masang patok gitu. Nah di tenda juga Penunjuk kayak jalan. gitu. Kan kita bawa slayer ya. Kalau aku waktu itu bawa slayernya pink kan. Terus teman-teman aku bawa slayer macam-macam, ditancepin pakai batang, dipakein kayak Kayu. bikin bendera loh. Iya, kayak ditandain. pramuka zaman dulu ya. Terus bikinnya 5. Kan kita berlima, ya udah bikinnya 5. Itu Itu buat di dekat daerah tenda kamu nih. Tenda kamu. iya di tenda Di aku. sekitar tenda. Aku nanya itu fungsinya untuk apa sih gitu. Kenapa harus ada kayak gini, aneh banget deh. Terus si cowok cuma bilang nanti akan tahu sendiri. Bilangnya gitu. Nanti akan tahu Iya sendiri. nanti tahu sendiri kok gitu. Lihat aja nanti. Oh gitu. Aku kira mah cuma kayak iseng-iseng aja. Terus dia bilang nanti tahu sendiri gitu. Udah dong benar. Pas kita bangun, aku dibangunin sama anak cowok. Jam Bangun-bangun gitu. Subuh. Seingat aku tuh subuh. Jam 5-an. Udah agak mulai dingin dan nggak begitu terang. Masih agak gelap. Masih agak gelap. Tapi itu subuh. Kita bangun, keluar. Kita keluar kan. Itu nggak ada batangan kita. Yang slayer tadi. Iya, batangan kita yang harus lari itu nggak ada. Ini. Kita kaget dong gitu. Shock gitu. Dalam sekitar kayak bengong, kita harus ngapain? Bingung banget. Mau takut cuman udah kejadian. Kita bingung dong, kaget. Ibarat kata kalau misalnya anak cowok pindahin kan otomatis aku ikut dong. Bangun ya. Berasa. Iya berasa. Ini enggak, aku nggak berasa. Emang pada saat kalian bangun itu yang cowok, iya. emang kamu ngerasa atau ngelihat sesuatu atau gimana? Sampai kalian sampai shock kayak begitu? Kita shocknya karena logikanya aja bang. Tadi kita di posisinya ibaratnya di sini. Kok tiba-tiba pas kita bangun kita udah di atas. Kalau misalnya pun kita pindah, kita sadar kita pindah. Dan aku pasti sadar aku bangun. Ini kita semua pada nggak sadar. Itu kejadiannya pas aku sebelum tidur ngelihat sosok batang itu kan kaki. Sosok batang kaki itu. Oh, jadi tapi gini. aku nggak bilang. Oke, jadi gini. Kalian kan bikin tadi tuh si apa tadi namanya? Slayer. Iya, Slayer itu slayer tenda. di batang gitu kan. Berarti posisinya nggak ada belum sampai di atas gitu kan, masih yang di kakinya lah. Tiba-tiba kamu kaget shocknya itu pas bangun kalian lihat lebih tinggi lagi. Kelihatan batangnya di bawah. Oh kelihatan. Iya, kelihatan batang yang slayer itu di bawah. Iya, Bang. Kan kaget. Itu kita ngelihatnya pas ada batang di bawah udah agak mulai terang. Yang awal-awal sadar itu kalau tenda itu pindah itu siapa? Teman aku, yang anak cowok. Yang cowok nggak tidur Iya. itu. Yang Enggak. ngebangunin. Yang ngebangunin. Kalian. Dia bangun duluan gitu ya. Iya, dia bangun duluan. Dia bilang tuh ngebangun duluan karena ngerasa ada yang ngebangunin. Tapi padahal kita sama-sama nggak ada yang ngebangunin. Jadi main salah-salahan. Ngapain sih lu bangunin gua kayak gitu? Main salah-salahan kan. Terus pas kita keluar, kita itu seketika emang berhenti dulu bang, berhenti nggak ngomong kan. Shock banget harus gimana. Udah cukup lumayan lama, agak terang kita ngeliat itu apa slide kita di bawah. Temen aku baru ngomong, benar kan? Fungsinya itu kan? Kaget Yang dong. bilang gitu yang Iya, kita yang juga malam, tahu. yang semalam yang tadi aku bilang, nanti lu juga akan tahu. Kok bisa gitu ya? Aneh ya? Atau mungkin teman kamu udah sempet Itu dia soalnya tour guide. Ibarat kata akan si anak situ. Udah tahu bakal kejadian kayak gitu maksudnya. Berarti udah sering dong dapet cerita gitu nggak? Kalau aku tanya, kan aku nanyanya pas sudah mau pulang ya. Lu udah sering bang kayak gini, kenapa nggak ngomong dari awal? Pasti penasaran dong. Iya, kalau misalnya udah lu ngomong dari awal, bilang biar kita nggak naik. Iya benar. Dia nggak bilang gitu. Dia bilang ini pengalaman pertama gua bareng sama lu. Terus dia mancing. Jujur deh, lu berdua nih kan cewek, gua bawa cewek. Siapa yang halangan? Sorry. Berarti si tour guide-nya ini pada saat berangkat itu kan nggak cerita ke kamu. Enggak. Berarti sebelumnya pun pernah ada cerita ada yang dipindahin juga dong. Enggak.
Nggak ada, itu kan persetan pertama. Oh berarti Ini ini pertama pertama. kali. Bener-bener pertama kata tour guide-nya. Enggak, kirain pertamanya itu sama mereka gitu loh. Enggak. Karena kan tadi dia bahasanya fungsinya tuh untuk ini. Aku Berarti enggak kan kayak iya. seakan-akan dia pernah Bakal ngalamin terjadi ya. gitu loh, kejadian kayak begini pakai ini dipindahin gitu maksudnya. Berarti bener dia juga pertama kali. Pertama kali. Berarti tujuan dia bikin itu sebetulnya nggak ke situ Nah, harusnya dong. iya makanya. Bener nggak sih logikanya, kecuali dia bilang itu maksudnya tujuannya, berarti udah pernah kejadian. Iya. Kalau tour guide aku tuh bilangnya gini, fungsinya dia masang batang sama slide itu tuh kalau misalnya ada kayak P3K ya, petolongan. Jadi dia tuh udah tahu harus datang kemana. Ini dia yang butuh pertolongan gitu sih. Mikirnya kayak gitu. Kalau misalnya ada yang kenapa-kenapa di dalam satu kelompok itu, jadi ibarat kata si P3 atau penolongnya itu udah tahu gitu. Penanda tenda masing-masing sih. Oke. Nalarnya Berarti tujuan itu ya penanda tenda ya. Bukan sebenarnya bukan ini ya, bukan yang masalah Bukan tenda yang pindah nunjukin itu. tenda itu ya. Soalnya dia bilang itu baru first time dimanapun itu. Ngeri banget coy. Padahal dia akamsi ya. Akan sih dia petunjuknya. Oke. Dia navigatornya, dia yang tahu gitu selak-seluknya. Makanya pas aku bilang kita jangan terlalu di atas ya, soalnya gua hipo jadi nggak kuat dingin. Makanya dia milihnya strategis kali ya di situ ya buat anak yang pertama kali naik gunung ya. Udah tuh dipancing-pancing bang. Dia bilang karena kan ceweknya cuma berdua, jujur deh gitu. Di antara lu berdua siapa yang halangan? Ya aku dengan polosnya aku bilang aku nggak halangan dong. Itu masih di atas dalam tenda yang udah pindah itu atau? Enggak. Pas turun. Kita nggak berani ngebahas itu. Pas di atas nggak berani bahas itu. Iya, jadi jangan gitu. Udah kayak gini, pas kita nyadar itu ternyata tenda kita dipindahin, udah ya nggak apa-apa gitu. Cuma bilang gitu, udah nggak apa-apa, nanti aja ya nanti gitu. Iya paham. Siapin, prepare segala macam, turun. Pas turun berarti ngelewatin tempat yang kamu bikin tadi dong. Ngelewatin dong, Berarti ngambil pas itu juga. itu cuma sok doang, saling kelihatan gitu kan dalam Tapi tenda. jaraknya dari yang kamu dipindahin tinggi banget nggak sih? Aku nggak tahu arah sih, pokoknya Ya kan, kalau kita jalan ibarat kata itu Berapa? 20 menit. 20 menit lumayan. Jauh. Tapi kelihatan bang anehnya. Iya, Ya kan landai, Di kan atas landai, ya. kan tinggi atas. kan? Iya sih di atas. Itu sekitar 20 menit. Kita ngelewatin. Udah jangan. Tapi nggak diambil ya? Enggak, Ke flyer biarin. itu nggak diambil? Enggak. Didiemin Jangan, terus itu udah aja? jangan ya gitu. Si cowoknya cuma bilang gitu doang. Udah jangan ya. Turun ke bawah. Baru tuh mulai ditanya-tanya. Pas berarti udah nyampe di bawah, udah di pos berapa tuh? Kan ada Pas awal kita. pos 1 berarti. Sebelum berarti udah kita sampai naik. pos 1 Iya, bawah yang ya. udah masih ramai Titik banget. kumpul. Kumpul sama Udah tuh poin kita ini. kayak rapat gitu. Ngebahas dulu ya nih ya, daripada nanti gimana-gimana di rumah kata si cowok. Kita mending ngebahas sekarang nih, jujuran aja nggak apa-apa, ini kita udah di bawah. Kalau lu kenapa-napa nanti gue yang tanggung jawab kata si cowok gitu. Udah tuh habis itu ditanya, ini di antara lu berdua siapa yang halangan? Dengan polosnya aku bilang aku nggak halangan, tapi emang jadwalnya jadwal halangan. Nah teman aku si cewek awalnya nggak mau jujur bang, mungkin karena takut ya, takut entah karena diomelin, takut entah kenapa dia di rumah. Karena kan kalau cewek lagi halangan, bau amisnya kan ibarat kata kecium banget ya. Terus udah tuh halangan dong ternyata dia, tapi mau nangis. Aku bilang udah jangan nangis, nggak apa-apa, udah kejadian. Mentalnya udah kena itu Ya, gitu. dalam hati aku buat apa lu nangis gitu, kita semua udah jadi korban. Iya, Bisa kejadian. iya. Kesel sih bang sebenarnya bang, kenapa nggak bilang? Soalnya aku cewek gitu, maksudnya bilang aja sih. Kalau misalnya lu takut ngomong sama si abang-abang tour guide ya biar aku yang ngomong gitu, daripada ngeberbandingin kita semua. Ya itu baru cuma dipindahin bang. Kalau misalnya amit-amit kan, ibarat kata dia posisinya lagi nggak enak, lagi bau amis. Sampai yang kejadiannya sampai yang berlebihan gitu ya. Oke, emang waktu pas berangkat, ini kita nge-flash dulu nih. Karena kan kamu tadi bilang ditanyanya pada saat udah di bawah, udah balik. Waktu pas berangkat memang nggak sih, biasanya kan ada aturannya tuh bagi perempuan atau yang sedang mengalami menstruasi atau haid dilarang untuk naik gunung misalkan gitu. Iya ada, kita baca tanda tangan kan, ibarat kata kalau misalnya kita kenapa-napa ada udah perjanjian iya. Ibarat kata sih gitu sih kalau dari sananya. Jadi kalau misalnya kita kenapa-napa, aku yang minta sebenarnya. Kalau misalnya kita kenapa-napa tuh ada pihak yang bertanggung jawab. Gitu. Jadi semuanya nggak iyain. Gitu. Ya. Itu sempat ditanyain satu-satu juga nggak kalian berdua? Enggak. Ditanyain lagi nggak sebelum berangkat? Jadi di make sure lah. Cuman kalian tanya, lagi nggak head ya gitu. Tanggal mainnya kapan? Cuma ditanya itu, tapi mereka nggak nanya. Sekarang kondisinya lagi halangan atau enggak gitu. Enggak, cuma ditanya doang tanggal mainnya kapan gitu. Dan yang temen kamu tadi jawab
Dia bilangnya pas lagi ke kamar mandi sama aku itu udah halangan dengan posisinya lumayan banyak. Itu udah di atas. Berarti hari Posisinya udah di pertama. atas berarti ya. Kalau aku mikir sih kan aku cewek juga halangan. Kalau udah banyak itu sih aku rasain udah mulai dari dia pas mau berangkat. Udah Pas berasa berangkat pasti naik ya. iya. Udah nggak- Seharusnya sih berasa sih. Saya kan gimana ya rasanya Risih gitu. ya. Risih nggak enak aja Nggak kan enak. kalau dibawa jalan gitu. Pantas aja logika aku gini, yang awalnya naik gunung kan ibarat kata kalau cewek jadi tomboy aja. Tapi ini pas kita habis dari kamar mandi si cewek ini duduknya kemayu. Oh, udah berasa. Iya, Ya. aku mikir kemayu tuh karena ketempelan atau apa ya? Beda ya. Beda. Karena beda dari sebelum dimasuk Duduknya kamar mandi. Cara dia bersikap dari duduknya udah beda. Oh. Duduknya kayak udah kemayu kayak bener-bener dirapetin gitu. Pas kita mulai berangkat naik ke atas aja, pas duduk ya udah duduk kayak cowok biasa. Ini pas ke kamar mandi kok kemayu. Aku mau ngomong sama teman aku cuman takutnya mancing, malah jadi mancing loh kalau kayak gitu. Udah tuh ditanya-tanya, bilang dong dia, ya gue halangan. Pas di kamar mandi nangis, mungkin ngerasa nggak enak kali ya. Yang anak cowok shock gitu, maksudnya kenapa nggak mau ngomong. Itu bukan hal sepele loh. Ya iyalah, namanya gunung. Iya, di alam bebas. Amit-amit ya. Itu kan kejadian gitu kayak udah pernah ada deh. Jadi yang head di atas itu nggak bilang atau apa, diumpetin gitu loh sama Penunggu sana ya. makhluk ya. Dibawa. Amit-amitnya dibawa sampai berapa minggu hilang kita nggak tahu kalau Ya, itu. aku merinding. Amit-amit ya kalau gitu. Maksudnya bener-bener hal sepele jadi Berkepanjangan ya. iya. Soalnya peraturan pertama sebelum kita naik, kalau misalnya sakit, asma atau jantung dan haid, mau paksa turun. Iya. Mau itu jam berapapun harus dipaksa Bodo amat. turun. Iya. Wajib udah. Kalau nggak dipaksa turun, teman-temannya harus ngejaga. Nah, Oh, jadi repot. salahnya dia nggak bilang. Iya. Kita mana ada yang mau Mana ngejaga? Aku tanya, lu ngebuang pembalutnya di mana? Dijawab Di sana. Astaga. Di atas. Takut, dia bilang. Apa? Takut kalau misalnya dibawa, takut dicuci. Kalau misalnya cuci kan otomatis aku tahu dong, kok lama banget sih gitu. Dia tinggal di sana. Tapi gini, menarik sih. Apa namanya? Ada yang bisa berani maksain diri dalam kondisi kayak gitu dan dia nggak bilang sama teman-temannya ya. Tapi itu yang teman kamu itu first time juga. Naik gunung. Buat naik gunung. Dia bilang sih udah pernah. Udah pernah, berarti bukan pengalaman pertama dong. Tapi kan itu seenggaknya udah tahu peraturan Iya. gitu kan. Nggak tahu. Aku mikirnya sih gitu. Makanya tadi kan gue bilang ini menarik banget gitu. Dia berani ngelanggar aturan yang Iya, terlalu notabene-nya maksain. itu fatal. Maksudnya Ya, kejadiannya untungnya cuman sekedar mungkin Pindah. pada saat yang tadi si Mbak Hemal nih mau tidur ngelihat sosok kaki. Nah, ini yang menarik nih teman sobat musik sekalian. Menurut kamu tuh makhluk apa tuh yang kamu lihat kakinya besar itu? Kalau kita bilang sih genderuwo ya bang. Genderuwo. Iya. Tapi cuman sebelah kaki. Cuman sebelah aja. Kan ibarat kata, aku pernah dengar kata mama, kalau genderuwo itu satu kaki di sini, satu kaki nggak tahu di mana. Itu satu kaki tuh pas di situ, pas di posisi Jadi kayak belakang batang tenda pohon aku. aja ya? Padahal posisinya nggak ada batang pohon. Iya benar. Udah dia, bukan ini lagi udah. Berarti kalau bisa dibilang yang si kakek-kakek tadi itu kan ketemu kakek-kakek tuh Iya pas pada nanjak. saat naik kan, ya kan? Dan mungkin itu udah jadi Udah satu firasat, ya. udah jadi satu Nah warning tanda-tanda lah hitungannya. tanda-tanda. Karena kan di semua temen-temennya juga kan nggak ada yang tahu tuh kalau dia udah halangan kan. Tapi kejadiannya dipindahin itu aja ya. Iya. Kalian sempat bikin ini nggak sih, kayak biasanya kan abis satu grup camping nih saya suka tukeran kontak? Enggak. Enggak ya? Apa misalkan karena ngalamin kejadian yang belum pernah kalian alamin nih, kalau mungkin kalau satu orang dua orang dipindahin, itu pun pindahin nggak sama tempat-tempat udah pernah lah ya. Sewajarnya Iya itu kan? semuanya. Kayak misalkan orang lagi tidur depan atau dipindahin ke atas. Tapi Iya. kan badannya doang, tapi ini satu tendanya dibawa pindah semua. Dan gitu. nggak ada yang sadar satu. Semuanya nggak ada yang sadar. Biasanya kan kalau yang teman kamu posisinya lagi kayak gitu, ya nggak tahu sih, kadang ada yang sampai sakit juga kan. Iya. Di sananya nggak apa-apa, tapi entah dia pulang Sampai karena rumah ada yang ikut Kita atau udah apa? lost kontak. nggak ada kontak-kontak Enggak, itu kita ya. emang udah benar-benar lost kontak. Tapi gini,
kan si cowok yang aku bilang sebelumnya nggak mau tidur ngejagain kita, dia bilang kayak kehipnotis. Yang 3 itu? Iya, yang cowok 3 itu kayak kehipnotis. Dia bilang dia nggak akan tidur, bilangnya gitu. Cuman dia bilang ke kita pagi, kenapa akhirnya kita dipindahin, itu karena dia kayak kehipnotis untuk langsung tidur, tapi secara berbarengan. Kayak disirap berarti ya. Jatuhnya itu juga di luar tenda yang 3 cowok itu ya? Iya, yang masih di depan teras ya, masih karena ngobrol. masuk pertama kamu nih, kedua yang cewek yang teman kamu itu 1. Iya, kayaknya urutannya kan aku dulu tidur, aku nggak tahu siapa itu setelah tidur. Dia masuk duluan. Jadi kan tadi yang si cewek itu juga ikut masih ngobrol sama cowok-cowok Masih itu ikut kan. berempat, masih ikut mereka berempat. Terus logikanya kalau misalnya ngantuk tuh paling nguap-nguap gitu, nggak langsung tidur. Maksudnya berasa lah orang mau tidur itu kan berasa dulu kan. Cuman mereka tuh bilangnya ke kita, si aku sama si cewek itu langsung gitu, Bener-bener langsung plus. nggak ada kode mau ngantuk, langsung Dia tidur. kayak disirap. Iya kayak Romi Rafael kan. Terus aku nanya, ini posisinya kan kalian pas gua tinggal tidur kan di depan teras, di depan tenda. Itu pas kalian mulai Sadar. ngerasa ngantuk, Oh enggak, pas Merasa itu ngantuk ya? kalian di depan tidurnya apa di udah dalam? masuk ke dalam. Masih di pinggir pintu, dia bilang masih di pinggir Di pintu tenda. tenda. Iya. Oh, di depan Saya tenda. kan ibarat kata Iya benar-benar berarti dia ngobrol-ngobrol, Iya disirap. set gitu. Bener-bener kayak disirap, ditiup. enggak, dia itu sadar kalau dia habis ngopi atau langsung di depan tenda gitu. Dia sadar sebenarnya 3 cowok ini sadar. Karena Iya, kan awalnya sadar. iya, karena kan posisinya nggak mau Kan tidur. mereka awalnya emang gak mau tidur. mau Jadi masih tetap di ngejagain. depan. Iya paham. Jadi nggak di dalam tenda. Jadi pada saat mereka bangun pun posisinya di depan juga dong. Di Pas dalam. atas. Di dalam udah Pas di atas udah di dalam Di semua. dalam. Tuh, Mereka bilang si navigator, si abang navigatornya tuh, rinding kok. si abang navigatornya pas di dalam, masih di dalam tenda, mereka juga kaget kan, soalnya ibarat kata mereka belum masuk ke dalam tenda, ngantuk, pas bangun-bangun mereka udah ada di posisi dalam, kita bangun keluar udah beda posisi tenda. Jadi kayak dimasukin ke dalam dipindahin gitu ya. Kita nggak tahu deh tuh. Iya. Lemparin atau waktu kita nggak tahu kan. Serem juga ya. Akhirnya udah nggak pakai lama langsung berkemas Udah tuh. langsung nggak pakai basa-basi, nggak pakai ngobrol, nggak pakai apa, ya udah langsung Beresin gitu ya. masih kayak shock gitu. Pastilah semua orang juga yang rasanya itu pasti shock lah. Di bawahnya tuh aku sampai ngomong kayak gini ke si cewek, kok berani sih, ini kita baru dipindahin tenda loh, kalau walau alam kan. Amit-amit. Soalnya ini kita bukan di rumah kita, ini kita rumah orang, maksudnya rumah mereka. Kalau nggak sopan sih bawa sampah kan ini hitungannya gitu lah. Pahitnya gitu. Tapi ngeri juga loh, Mo. Maksudnya si apa namanya? Ya maaf ya, pembalut itu tinggal di atas. Ngeri gak sih? Ya enggak, iya Kalau ngerti. kalau kamu jadi cewek, ngeri gak sih tinggal-tinggal kayak gitu? Kok dia bisa berani? Nah, maksud gue yang nih perempuan yang lagi dapet ini kan dia udah pernah naik gunung loh, nggak Iya. bukan pertama kali kayak si ini kan. Iya, Nah, dibilang. lagi pula walaupun first time juga, first time gitu, dia ninggal ya itu kan barang kotor ya. Terus juga banyak orang ya maaf kayak tetangga juga pernah ada tuh dia buang bekas pembalut yang masih ada darahnya itu tanpa dia bersihin. Oh gitu. Sambet Mo. Di rumah. Di rumah dia cuma buang ke misalnya belakang rumahnya itu emang dia biasa buang sampah. Kesambet. Shit, ngeri. Nah, ini di gunung. Abang, tapi kita balik lagi. Karena kan Oh, kita kalian balik nanya- lagi ke atas? iya, Ngambil? ngambil Semua. kan nggak enak bang, iya semua. Soalnya kata si ibaratnya apa ya bang ya, si orang gunung apa sih bang, Ya, ibarat kata ahli anak-anak gunung, situ ya. iya dia bilang balik, ambil, jangan sendiri, ambil Nah, rame-rame. ya nggak mungkin, makanya kan saya bilang nggak mungkin itu di barang ditinggal di atas. Tapi pas Pas balik Pas ngambil balik ada sesuatu yang gimana? Ada yang aneh atau daerah itu nggak gimana? ada bekasnya, aku nanya, lu naruh di mana, lu buang di mana? Hah? Pas kan itu kan namanya sempit ya bang, Oh, meskipun toilet tadi tuh ya? toiletnya kan meskipun sempit, logikanya tuh aku nggak tahu nih ada orang yang masuk apa enggak, cuman kan gimana ya, namanya pembalut ada isi darahnya, Belilah, orang mana mau Ngambil. ngebuang, iya mana mau ngambil. Dia udah jelasin, gue taruh di sini semalam, gue ditaruh di sini, cuman nggak ada gitu. Nggak ada. Ya udah jangan ngomong, dibawa aja.
Kita ngomongnya di bawah, jangan ngebahas itu. Ya udah, ingat-ingat lagi ya. Kita bawa santai aja bang, jangan dibawa panik, kasihan dia kalau kita bawa panik. Tekanan ya. Yaudah jangan panik ya, kita ngobrol di bawah. Udah ngobrol di bawah gitu. Aku emang sedikit nyalain dia. Soalnya kenapa gitu? Maksudnya gue kan cewek, bilang aja kalau misalnya ngerasa nggak enak. Soalnya dia bilang tuh pertama karena dia udah naik ke atas nggak mau turun, kedua karena ya gitu nggak mau disalahin. Jadi udah nanggung, kedua takut disalahin. Kan ibarat kata gini ya, kalau misalnya mindset kita udah nggak enak, kejadian. Bener. Kalau udah nggak enak, bener-bener ya. Makanya mungkin si cewek itu maksudnya nggak mau ngomong apa yang dia rasain biar kita tuh nggak berpikiran jelek soal kita lagi camping, makanya dia simpen. Dia maunya baik-baik aja lah gitu kan, tetap jalan seperti adanya gitu ya. Tapi setelah nggak ketemu itu, kalian gimana itu? Si cewek ini panik nggak sih? Iya, abis kan ya, itu bekas lu loh gitu. Masa lu nggak kepikiran sih? Entah kalau misalnya amit-amit diapain sama orang kan disalahgunakan sama orang. Ya itu maksudnya sama pressure orang. Udah parah dari teman-teman mereka, udah pasti emosi, satu emosi kan, udah pressure. Tapi kita nggak mau bikin dia panik, soalnya takutnya malah jadi katakan. Ya iyalah, pasti mental udah kenal lah kalau begitu. Berarti kalau bisa dibilang penyebab utamanya itu tadi ya, kalian bisa sampai kejadian ya kalau bisa dibilang nyerem juga. Itu dipindahinnya nggak jauh ya. Kadang kalau di pendakian itu fatalnya di tengah-tengah hutan mau kadang-kadang dipindahin ya. Mending dah kalau misalnya beda gunung. Nah jadi ya. Soalnya aku pernah dapat cerita kayak gitu kan. Itu mending kalau dipindahin. Kalau misalnya kita awalnya di Bukit Cita-Cita, tahu-tahu kita di gunung mana kan amit-amit ya. Rinjani nih ya. Mantap. Ngeri coy. Ngeri. Berarti bener-bener nggak ketemu sama sekali tuh pembalut yang itu. Soalnya kita ingat kamar mandinya cuma satu. Atau sempet aja nggak sama pendaki yang baru turun atau sama teman-teman yang lain nih? Oh kita nggak berani buka cerita. Nggak berani. Cuman tim kita aja. Oh gitu ya. Memang kita kenapa? Kalau sampai cerita nanya atau kayak gimana itu? Soalnya kalau misalnya punya kejadian yang nggak enak, lebih baik nggak usah diceritain. Iya benar. Soalnya itu di posisinya tuh itu ruang awam, maksudnya orang bisa lalu lalang ke sana. Kita jangan nimbulin persepsi yang nggak enak. Mending kalau misalnya kita ngerasain yang nggak enak, jangan orang lain tahu biar nggak, takutnya nggak akan ke sana lagi. Jadi kayak model aib. Iya. Nggak, maksudnya kan gini. Kita kan posisinya kan mereka masih nyari si bar ini nih, ya kan? Pada saat dicari kan nggak ada. Sempet nanya nggak ngelihat ada kelompok lain tuh yang ngambil atau membawa gitu maksudnya? Enggak. Ngebawa inian ya, bawa pembalut ya gitu. Nggak mungkin juga deh. Nggak mungkin ya. Soalnya posisi tendanya kan juga jauh bang. Ya mungkin kan pada saat mereka turun nih kan ngelewatin, karena kan kamu kan bukan di puncak nih, bukan di atas, tapi kan di kaki lah kalau kita bilangnya. Yang misalkan pendaki yang pada saat turun kan pasti ngelewatin tuh. Mana tahu pada saat mereka turun ada yang posisinya kayak Hemal tadi, mereka ke toilet dulu terus nemuin kayak gitu kan, mereka juga worry. Mereka yang ngamanin gitu, nggak apa-apa lah, kesian nih takutnya nanti orangnya kenapa-napa gitu kan. Nah kalian sempat coba cari tahu nggak sama pendaki yang lain, maksudnya gitu? Berarti nggak skip buat kelompok dia aja. Oh gitu ya. Tapi nggak ada kontaknya sama sekali sih sampai sekarang. Salahnya sih gitu aku nggak, aku cuma nge-DM tour guide-nya aja. Udah sampai di sini tapi kita nggak buat kelompok di WA atau apa. Jadi kita nggak tahu kabar satu sama Instagram. Itu udah hilang gitu aja. Iya semoga sih nggak kenapa-napa ya bang. Ya mudah-mudahan. Kesian juga dianya. Iya. Saya kan kalau itu kejadian di aku juga kan aku nggak mau. Ya iyalah. Masa temen naik bareng kan hitungannya. Iya. Meskipun aku baru kenal pada saat itu juga kan kasihan. Atau beda kalau ini bareng mah. Jadi kesimpulannya apa anjing? Oke, sobat Rusi sekalian, nih menarik banget nih ceritanya Mbak Hemal. Dia ngalamin hal mistis pada saat pendakian pertamanya, yang yaitu bukan di gunung lah ya kita sebutnya ya. Tapi ya ini pelajaran yang penting banget yang bisa kita petik dimanapun kita mau mendaki gunung manapun, teman-teman. Ingat buat kalian yang perempuan, sekali lagi nih buat kalian yang perempuan, jangan coba-coba deh untuk maksain diri ya dalam keadaan yang notabene-nya sedang tidak bersih gitu. Karena itu tuh benar-benar apa ya, ngundang ya,
bahasanya. Ini kalau kami sih dengar ceritanya Mbah Hemal ini termasuknya masih beruntung lah ya. Cuman dipindahinnya nggak jauh dari situ, terus juga nggak ngalamin hal buruk. Contoh misalkan ya amit-amit lah, yang lain-lain lah kita nggak tahu. Ya. Sampai berapa hari atau berapa? Iya, cuma dipindahin. Saya bilang masih tarafnya beruntung. Dan yang lain buat rusing juga, jangan coba-coba yang kayak gitu. Lebih baik kalian ketika ada yang perempuan lagi halangan, mendingan jangan maksain. Dan masih ada hari esok ya nggak? Dan ini pun barangnya nggak ketemu gitu kan, yang dia tinggal, apalagi fatal banget sih menurut kita nih, fatal banget ya ditinggal gitu. Karena di narasumber yang sebelum kita sebelum Mbah Hemal sebelumnya juga kan sama. Dia sempat cerita juga, dan itu dibersihin akhirnya ketempelan gitu ya. Itu juga sampai ketempelan sampai rumah 2 minggu. Itu dicerita ngikut dengan ya? Ngikut. Nah makanya tadi kita sempat nanya lah, kalau punya kontaknya, iya, mungkin sempat nanya kondisinya kayak gimana. Kita penasaran juga sih, tapi ya kita doain sih mudah-mudahan temannya Mbah Hemal yang waktu kemarin ikut mendaki di Gunung Cita-Cita itu tetap baik-baik aman-aman aja. Gitu sobat rusing sekalian. Oke sobat rusing sekalian, terima kasih banyak nih buat kalian semua yang udah nonton, ya kan? Dan jangan lupa nanti kita akan tayangin videonya Mbah Hemal di channel kita RU Ensing. Jadi buat kalian, yuk share selalu video-video yang kita tayangkan, dan jangan lupa kalian isi komen di bawah nih. Kalau kalian mau ikutan juga hadir di studio kita, kalian juga bisa DM di admin kita nih yang di bawah ini, ya kan? Yes. Nanti kita tinggal atur janji, kalian kita undang ke sini, kalian cerita, dan kita akan share video kalian. Benar sekali. Oke, kalau begitu kita akhirin aja nih buat tema malam ini. Terima kasih banyak, Mbak Emma. Ya, kasih ya, banyak Bang. ya, Mbak. Thank you. Malini. Oke, kita tutup aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.